Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, PT Pos Indonesia kembali menyalurkan bantuan subsidi upah BSU 2025. Kali ini, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau proses penyaluran bantuan subsidi upah di kantor KC Boyolali, Jawa Tengah. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka kembali meninjau langsung proses penyaluran bantuan subsidi upah. Kali ini Kota Boyolali menjadi lokasi ketiga peninjauan bantuan subsidi upah. Saat ini telah hadir bersama saya Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Imadwezer, Dirjen PHI JSK Ibu Indah Anggoro Putri, PLT Direktur Utama PT Pos Indonesia Bapak Endi Abdurrahman, dan Direktur Bisnis Jasa Keuangan Pos Indonesia Bapak Haris, serta Dirut BPJSTK Pramudia Irawan Buntoro. Nah, kita akan berbincang-bincang mengenai kegiatan bantuan subsidi upah di Boyolali. Saya ke Pak Wamen. Pak Wamen, ini merupakan kunjungan ketiga Pak Wapres kita dalam program bantuan subsidi upah. Nah, di kantor Pos KCU Boyolali ini berapa sih Pak realisasi nasional yang sudah dilakukan sehingga realisasi ini bisa tercapai, Pak? Oke, yang jelas secara keseluruhan itu sudah 86 sekian persen ya secara nasional. Kedua, Jawa Tengah ini sudah terrealisasi 2 juta. Boyolali sendiri itu sudah di sekitar 84 sekian ribu. Gitu. Artinya ini kan semangat Kemenaker melalui PT Pos dan juga kerjasama dengan BPJS Tenaga ya luar biasa. Artinya kita melihat bahwa ini negara benar-benar hadir, gitu. Oke. Nah, paling penting itu. Oke. Nah Pak, dipilihnya Pos Indonesia sebagai salah satu lembaga untuk menyalurkan bantuan subsidi upah. Nah apa Pak yang mendasari aja Pos Indonesia terpilih kembali untuk menyalurkan bantuan? Karena ini persoalan trust plus ya. Ini yang kita miliki, apalagi ini kerjasama ini kan sudah lama, sekian kali. Gitu. Nah, Bu Putri lah yang selama ini komunikasi dengan PT Pos. Beliau akan menyampaikan, coba disampaikan Bu Putri. Iya, jadi BSU yang kali ini keempat dilaksanakan, penyalurannya utamanya adalah melalui Bank Himbara, BNI, BRI, Mandiri, BTN, dan juga BSI. Namun bagi para calon penerima BSU kan ternyata ada yang tidak memiliki rekening Himbara, maka diputuskan disalurkan melalui kantor pos. Ada sekitar 7 juta orang yang eligible menerima BSU tapi tidak punya rekening Bank Himbara, maka kita kerjasama dengan kantor pos untuk disalurkan. Oke, saya ke Pak Endi, PLT Dirut Pos Indonesia. Pak, Pos Indonesia diberi amanah, tentu ini menjadi tanggung jawab besar. Nah, seperti apa tanggung jawab ini menjadi salah satu layanan dimiliki oleh Pos Indonesia, Pak Endi? Ya, jadi Pos Indonesia kita punya lebih dari 4.000 lokasi di seluruh Indonesia. Jadi tadi memang banyak masyarakat Indonesia yang secara finansial belum ter-include ya. Nah, mereka memang belum punya rekening dan mereka bertempat di tempat-tempat yang mungkin juga tidak terjangkau oleh financial inclusion. Nah, Pos Indonesia dipercaya dengan jaringannya untuk menyalurkan bantuan pemerintah tersebut. Ini bukan yang pertama, banyak kegiatan pemerintah lainnya, sehingga kami pun merasa bahwa kepercayaan yang diberikan oleh Kemenaker kepada kami, itu kami harus jaga amanahnya, ya, sehingga bantuan ini bisa tepat sasaran, tepat waktu. Saya boleh ke Pak Dirut BPJS. Pak, kolaborasi ini kan tentu dibutuhkan data yang valid dan cepat tentunya. Nah, seperti apa Pak upaya dari BPJSTK sehingga sinergi ini bisa berjalan dengan baik? Ya, baik. Jadi kalau bicara soal data, tentunya kami juga sangat menghimbau kepada seluruh peserta kami, perusahaan-perusahaan untuk terus memberikan pemutahiran datanya, sehingga data ini benar-benar bisa digunakan dengan secara baik, secara cepat. Karena masyarakat tentu membutuhkan. Apalagi kalau dengan program pemerintah bantuan subsidi upah ini menjadi salah satu stimulus pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat, tentunya dibutuhkan untuk kesegeraan, kecepatan untuk bisa mengungkapkan masyarakat. Dan kami tentunya berupaya secara maksimal untuk memastikan bahwa data itu terupdate, termutakhir, dan tentunya proses ini bersama-sama dengan Kementerian Tenaga untuk memastikan bahwa data ini digunakan untuk pada orang-orang, diberikan kepada orang yang benar-benar berhak.
Oke, terakhir saya boleh ke Pak Haris. Pak, Haris. ini merupakan bisnis jasa keuangan. Bagaimana memastikan realisasi dari 7, juta ya, Bu ya? 7 jutaan yang akan disalurkan Pos Indonesia. Apa saja strategi yang dimiliki Pos Indonesia? Baik Pak, jadi sederhana saja, karena tadi harus tepat waktu, tepat sasaran, yang paling penting tepat jumlah ya. Nah karena itu kita menyiapkan karyawan kita untuk tadi sesuai dengan berapa jumlah yang mau dibayarkan gitu ya. Kita buka dari pagi untuk mengakomodir pekerja yang sambil berangkat bekerja, kita buka sampai malam untuk mengakomodir pekerja yang pulang baru ngambil, sama hari Sabtu Minggu pos juga buka. Sabtu Minggu tetap Sabtu buka? Minggu pos buka sampai jam 21. Oke. Jadi kita mengatur ini supaya bisa selesai nanti di tanggal 25. Jadi kita punya waktu 5 hari nanti untuk persiapan sehingga pada tanggal 31 sudah bisa tersalur selesai. Oke, terakhir boleh ke Pak Wamen, Pak. Harapan dengan adanya bantuan subsidi upah yang melihat bahwa ekonomi di Indonesia dan dunia juga lagi tidak baik-baiknya seperti apa Pak dengan adanya bantuan ini? Ya, kita berharap negara benar-benar hadir di tengah masyarakatnya. Karena ini poin kita bernegara ya. Karena kita tidak mau dalam kondisi kritis, malah kita larut dalam kondisi yang tidak menguntungkan ini. Nah inilah tugas negara hadir bersama rakyat. Nah, BSU ini adalah bentuk konkret negara hadir. Oke. Kayak gitu. Oke, saya satu lagi boleh ke Pak Endi. Pak, ada juga wilayah 3T ya, Bu ya, untuk penyaluran BSU. Nah, seperti apa mekanisme yang dimiliki Pos Indonesia sehingga tepat sasaran, tepat waktu, dan realisasinya bisa mencapai di angka 100%, Pak? Ya itu tadi, dengan kekuatan network kita yang lebih dari 4.500 menjangkau semua, bukan saja kabupaten, kecamatan, tapi bahkan desa. Dan kekuatan orang pos juga kami bisa datang kepada penduduk-penduduk ataupun yang berhak menerima BSU ini ke rumahnya, kami sampaikan atau kami undang mereka di suatu tempat. Sehingga tadi kami harus yakinkan bahwa ini sampai kepada penerima. Itu janji kami, komitmen kami kepada pemerintah. Jadi tidak hanya hadir ke kantor pos, Tidak hanya hadir ke tapi kantor. untuk 3T memang kantor pos mendatangi para Oke, itu berarti layanan door to door ya? door to door atau bisa secara kelompok ya. Saya Nah, kelompok. itu bagian dari kontrak kami sama Oke. kantor pos. Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas bincang-bincang kalian ini. Terima kasih. Pemirsa, demikian bincang-bincang saya pada hari ini. Sampai jumpa di bincang-bincang berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ibu, makasih. Sedikit, ya. Saya di-